Selamat datang di Jamsos Channel. Kali ini kita akan membahas tentang program jaminan kematian dari BP Jamsostek. Nah, apa pengertian dari program jaminan kematian tersebut? Yuk kita ikuti ulasannya berikut ini. Berikut adalah definisi dari jaminan kematian. Jaminan kematian adalah program perlindungan bagi pekerja dalam bentuk santunan yang dibayarkan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Jaminan kematian merupakan salah satu program SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional yang pengelolaannya diberikan kepada BP Jamsostek atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Nah, apa tujuan dari program jaminan kematian? Pertama, untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta dan keluarganya. Kedua, untuk memberikan perasaan nyaman dalam bekerja. Tiga, memberikan manfaat besar melalui iuran yang sangat ringan. Empat, membangun semangat kebersamaan tolong-menolong antar peserta dengan prinsip gotong royong. Nah, apa manfaat program jaminan kematian? Manfaat program jaminan kematian adalah memberikan santunan tunai yang dibayarkan kepada ahli waris sah peserta apabila peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Paling lambat 3 hari dibayarkan setelah persyaratan lengkap diterima oleh BP Jamsostek. Siapakah yang dimaksud dengan ahli waris sah dari peserta? Yang dimaksud dengan ahli waris sah dari peserta apabila peserta meninggal dunia adalah janda, duda, atau anak. Dalam hal tidak ada janda, duda, atau anak, maka santunan jaminan kematian diberikan sesuai urutan sebagai berikut. Yang pertama, keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua. Kedua, saudara kandung. Tiga, mertua. Empat, pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh tenaga kerja. Lima, bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan berkala diserahkan ke dana jaminan sosial. Selanjutnya, siapa saja yang wajib mendaftar sebagai peserta JKM? Yang pertama adalah kelompok PPU atau pekerja penerima upah, yang terdiri dari pekerja penyelenggara negara termasuk calon pegawai negeri sipil, anggota TNI Polri, pejabat negara, pejabat pemerintah non-PNS, prajurit siswa TNI, dan peserta didik Polri, termasuk pekerja bukan penyelenggara negara, yang di dalamnya adalah pegawai swasta, semua pekerja atau buruh pada perusahaan besar, perusahaan menengah, kecil, dan mikro, serta orang asing yang bekerja minimal selama 6 bulan di Indonesia. Nah, berapa besaran iuran yang harus dibayar tiap bulan? Iuran yang dibayarkan sebesar 0,3% dari upah bulanan pekerja, dan iuran peserta dibayarkan oleh pemberi kerja atau pengusaha. Sedangkan untuk tata cara pendaftaran, peserta PPU didaftarkan oleh pemberi kerja atau dirinya sendiri. Sedangkan tempat pendaftaran dan pembayaran iuran bisa dilakukan di kantor cabang BP Jamsostek, juga bisa melalui pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, bisa juga melalui website atau elektronik registrasi, serta melalui bank kerjasama. Selanjutnya adalah kelompok 2, yaitu PBBU atau pekerja bukan penerima upah, yaitu setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri. Kelompok ini terdiri dari pemberi kerja, yaitu pengusaha. Selanjutnya, kelompok pekerja mandiri, termasuk dokter, pengacara, akuntan, konsultan, artis, arsitek, desainer grafis, dan lain-lain.
Kelompok PPPU selanjutnya adalah pekerja yang tidak termasuk pekerja mandiri. Termasuk di dalamnya adalah pedagang pasar, pedagang kaki lima, petani, nelayan, anak buah kapal, pengrajin, pekerja lepas, dan lain-lain. Nah, berapa besaran iuran JKM untuk peserta BPU? Ternyata iuran JKM untuk peserta BPU hanya Rp6.800 saja per bulan. Peserta BPU bisa mendaftarkan dirinya sendiri. Sedangkan untuk tempat pendaftaran, peserta PPPU bisa mendaftar melalui kantor cabang dan kantor cabang perintis terdekat. Bisa juga melalui website dan smart kios, payment point online banking atau PPOB, dan mobile keliling. Atau bisa juga melalui agen penggerak jaminan sosial Indonesia atau agen perisai. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan santunan kematian? Caranya adalah dengan melaporkan kematian peserta dengan mengisi formulir 4 BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut. 1. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. 2. Fotokopi KTP tenaga kerja. 3. Fotokopi KTP ahli waris. 4. Fotokopi kartu keluarga. 5. Surat keterangan kematian. 6. Surat keterangan ahli waris yang sah. Dan 7. Fotokopi buku nikah bila sudah menikah, serta mencantumkan nomor rekening tabungan atas nama ahli waris. Nah, apabila BPJS Ketenagakerjaan menerima laporan kematian peserta dan disertai dengan dokumen lengkap, maka maksimal 3 hari kerja setelah berkas lengkap, BP Jamsostek akan membayarkan santunan jaminan kematian peserta. Untuk itu, maka jangan lupa untuk tertib membayar iuran peserta dan selalu menyimpan identitas peserta atau menunjukkan identitas pemberi kerja atau kantor yang baru bagi pekerja penerima upah. Nah, demikian penjelasan singkat tentang program jaminan kematian. Dan bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasi kalian agar tidak sampai tertinggal pada video-video bermanfaat lainnya. Dan bila Anda membutuhkan informasi tentang jaminan sosial di Indonesia, silakan menghubungi Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 3, Jakarta Pusat, di nomor telepon 0822 21 500 500, atau kantor BP Jamsostek Pusat, Jalan Gatot Subroto nomor 79, Jakarta Selatan, di nomor 021 520 7797. Semoga video kali ini bermanfaat bagi Anda. Sekian dan terima kasih. Dan salam Jamsos. Tidak ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial.